Selamat malam saudara-saudara di tanah air. Pada malam hari ini saya akan mencoba mengulas tentang kehidupan. Kehidupan yang saya ulas di sini adalah bahwa hidup kita itu hanyalah terbatas. Jadi terbatas yang saya maksud di sini itu adalah bahwa hidup itu adalah kumpulan dari waktu atau jam apapun itu, dan kumpulan dari energi, kumpulan tenaga. Yang pertama saya ulas adalah waktu. Jadi waktu itu adalah sangat terbatas. Jadi waktu itu dibatas dengan waktu tertentu. Kapanpun dan dimanapun kita berada, waktu tidak pernah berhenti dan berjalan terus gitu. Setiap detik, setiap jam, setiap menit, bahwa detik per detik kematian akan semakin dekat gitu. Jadi waktu kita berkurang terus gitu. Apapun yang kita lakukan pasti waktu itu akan berkurang. Terus yang kita bahas yang lagi satu adalah tentang energi. Jadi badan kita itu dibatasi dengan waktu dan energi. Energi yang saya maksud di sini adalah energi yang kita dapat dari makanan. Jadi makan yang kita makan itu diubah menjadi energi dan akan digunakan waktu kita melakukan aktivitas, dan juga digunakan dalam pembentukan sel-sel baru gitu. Jadi untuk pertumbuhan itu kita memerlukan sel-sel. Jadi apapun yang kita lakukan hanyalah semata-mata untuk memperpanjang usia kita. Orang juga rela mencuri atau merampok, apapun yang kita lakukan itu seolah-olah untuk mencari makanan. Makan itu ya tidak tentu untuk membentuk energi atau sel-sel baru gitu. Akhirnya semuanya akan terbatas gitu. Kalau kita tahu tentang kehidupan, bahwa kehidupan kita itu hanyalah terbatas dengan waktu atau terbatas dengan energi. Jadi kita itu nggak semestinya takut dengan kematian. Kalau kita takut dengan kematian, ya ngapain kita hidup gitu? Ya kan, mestinya kita lahir ya udah tahu penderitaan. Jadi kita takut untuk mati. Mati dulu bukan penderitaan. Kita hanya kembali ke alam di mana kita berada. Kalau manusia tidak makan atau tidak minum, udah barang tentu tidak ada energi yang berjalan. Kalau tidak ada energi, roh, the spirit, atau apa yang kita bilang kehidupan, tidak bisa menyangga dan memegang badan kita yang berat ini gitu. Badan kita berat, roh tidak bisa melekat di badan ini. Karena sesuatu hal badan kita sakit berat atau apapun itu, ya badan kita tidak bisa berfungsi lagi. Akhirnya roh atau kehidupan yang ada di dalam tubuh kita itu harus mencari badan baru lagi. Ya kita lahir lagi jadi manusia kecil, jadi bayi gitu. Jadi kita hanya menukar badan kasar kita, karena roh yang sebenar itu adalah kita itu sendiri gitu. Apa yang saya maksud roh itu adalah saya gitu. Saya dengan kepunyaan saya lain gitu. Umpamanya kita punya air, jadi itu kita mempunyai air. Setelah masuk ke dalam diri kita dan kita minum menjadi badan, dan kita bilang sebut ini saya gitu. Tapi kita tidak bisa bilang air itu saya gitu. Air itu kepunyaan saya, dan setelah masuk dan kita minum menjadi badan akan menjadi saya gitu. Saya dan kepunyaan saya itu udah tentu berbeda. Orang Bali sering bilang atmo benyilih gitu ya. Berarti roh kita pinjam gitu. Bagi saya sendiri itu terbalik gitu. Badan yang kita pinjam bukan roh. Karena roh itu kita sendiri itu. Roh itu tidak pernah mati. Hanya bertukar badan gitu.
karena badan yang kita miliki itu berasal dari makanan, dari bumi yang kita makan sehari-hari itu dari bumi. Ya suatu saat bumi akan menagih badan kita dan kita harus kembalikan gitu. Atau kita tidak bisa menggunakan badan kita dengan baik. Jadi bumi itu akan memintanya kembali, kamu harus kembalikan badan itu karena kamu pinjam dari saya. Ya, jadi kita akan mati gitu. Kalau kita tidak bisa menggunakan badan dengan baik, atau kita terlalu banyak makan yang membuat kita jadi sakit, ya bumi itu harus menagih kembali gitu. Karena kita tidak bisa menggunakan badan dengan baik, ya matilah kita. Kalau kita mati, artinya badan kita mati, roh kita tidak pernah mati. Jadi kalau kita mati, kita hanya kembali ke tempat asal kita, di mana keluarga kita itu yang sebenarnya. Jadi keluarga kita yang ada di bumi ini adalah hanya sekumpulan keluarga dari badan kasar kita sendiri gitu. Setelah kita mati itu kita tidak punya hubungan lagi, karena roh-roh yang badan telah mati itu rohnya udah pergi dari diri kita. Kita tidak bisa berkeluarga lagi, karena setelah roh itu meninggalkan badan, roh itu tidak punya lekatan atau ikatan apapun dalam diri. Hanya kita yang masih hidup aja masih sanksi gitu, tidak tahu apa yang kita lakukan gitu. Roh itu hanya kembali ke asalnya, di mana dia harus berada gitu, di tempat keluarga yang sebenarnya. Ya karena kita tidak menyadari, kita lebih mencintai badan kita, mencintai dunia ini, mencintai uang, mencintai makanan, apapun bentuknya itu, daripada mencintai roh kita sendiri. Roh itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencintai roh kita, bisa mencintai diri kita sendiri, manusia itu tidak pernah bertengkar. Karena manusia mencintai badannya, mencintai alam semesta, makanya dia bertengkar. Karena manusia ingin memperpanjang hidupnya di dunia ini. Ya, dia bertengkar untuk mencari makanan. Ya, makanan yang hal utama. Yang lagi satu adalah hidup berdampingan dengan orang lain itu hanyalah sekumpulan keluarga dari kehidupan dari mana kita lahir gitu. Ada dua cara untuk mencintai badan kita dan roh kita. Yang pertama, satu, coba kita hidup seperti orang-orang masa lampau, hidup di hutan atau di gunung-gunung tanpa rumah gitu. Pas kalau ada hujan petir itu, ada ya kekacauan atau apapun yang bersifat akan merusak badan kita gitu. Para cacing, para binatang ular, apapun itu, dia akan bisa hidup tenang, biasa aja gitu. Sedangkan manusia itu akan kacau gitu, karena kita itu biasa hidup di rumah, di tempat yang persegi empat, terlindung gitu. Kita udah melindungi diri kita sendiri sebelum ada sesuatu yang terjadi gitu. Para cacing atau binatang atau harimau apapun, dia biasa hidup di hutan, di tempat yang tidak terteduh gitu. Kita hidup terteduh di rumah-rumah, udah hidup biasa, hidup spoil, manja gitu. Jadi manusia itu sangat rapuh, cepat rusak gitu. Yang nomor dua adalah coba pas ada orang mati, ada upacara kremasi itu, coba duduk ada di tempat orang kremasi itu dan kita merenung, suatu saat kita akan mati dan dibakar seperti itu. Jadi kita renta gitu, kapanpun kita itu ya akan mati gitu. Ya kita bisa menyadari kalau kita duduk di tempat orang kremasi itu, suatu saat kita akan mati dan dibakar seperti itu. Coba aja, nanti kita akan tahu lebih banyak masalah-masalah yang lain gitu.
dengan video saya ini semoga kita bisa lebih bijaksana dalam bertindak dan bisa menjaga badan kita lebih baik, dan juga bisa menjaga teman-teman kita, keluarga kita semasih mereka hidup, dan berdoalah untuk mereka semasih mereka hidup. Jangan berdoa setelah mereka mati, karena setelah mereka mati itu mereka udah jauh, tidak akan kembali ke kita lagi. Itu kita cuma hanya percaya gitu, percaya dengan apa yang diomongin dari orang lain, entah orang siapa, entah orang tua atau orang lain. Kita harus mempercayai roh-roh itu akan menolong kita gitu. Kalau kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki diri kita sendiri, itu tidak akan alam semesta itu tidak akan mendengarnya gitu. Apapun yang kita lakukan untuk alam semesta ya akan kembali kepada kita. Jadi alam semesta adalah tubuh besar kita. Kita hanyalah tubuh kecil dari alam semesta gitu. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk sesama, untuk diri kita sendiri, untuk alam semesta, semestinya kita tuh akan mendapatkan sesuatu yang baik juga gitu. Atau sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan apapun itu, alam semesta akan menimpa kita, ngasih sesuatu yang sepadan lah gitu. Alam semesta selalu mendengar apa yang kita lakukan, melihat, mendengarkan apa yang kita lakukan gitu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk dunia ini. Makasih.